garis kasarnya nyogok lah gitu, istilahnya gimana? Nyogok. Iya. Kalau Itu saya dibenarkan nggak kalau menurut sampean? Sampean nggak akan mentoleransi kayak gitu ya? Nggak akan mentoleransi kayak gitu ya rasanya? saya enggak suka sogok-sogokan. Saya lebih melihat seseorang itu profesional sesuai dengan kompetensinya dan terutama saya lihat integritasnya dan saya melihat juga dia kira-kira kompeten apa enggak. Ya mohon maaf gini ya, kami ini kan sudah sering ketemu dengan masyarakat, artinya dengan berbagai macam pola orang, karakter, kami insya Allah sudah punya bekal untuk seseorang kan. Jadi paling enggak ini tipenya Oh, orang begini, ini maunya oh ini kesini gitu begini, ya? kita mungkin sudah punya beberapa standar itu. Kujadin, jadi Bupati Jember, andaikan Bupati Jember terpilih dan Anda itu, apa yang akan Anda lakukan untuk merombak semua kepala desa yang ada di Kabupaten Jember yang tentunya terlibat dalam urusan yang saya bilang tidak baik. Saya mau ngomong korupsi mungkin terlalu kasar ya. Saya bilang penggelapan itu nyatanya banyak, walaupun saya tidak pegang data. Langkah apa untuk minimalisir itu semua, Gus Jadin? Ya Berat loh ini, Gus. kalau merombak ya Nggak kan bisa. nggak, bukan begini, maksudnya gini. Memang bupati itu punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan kepala desa. Iya. Tapi kan kita tidak boleh serta-merta tiba-tiba memberhentikan. Sebuah kasus itu harus kita pelajari. Karena tidak semuanya itu berawal dari kesalahan yang dia itu memang disengaja. Bisa jadi karena dia itu nggak tahu aturan, nggak tahu cara mencatat, nggak tahu cara menginput data misal, sehingga dari situ terjadi kesalahan administrasi atau sebagainya. Lah, itu yang pertama yang harus saya lakukan. Saya harus memberikan pembelajaran itu dulu kepada semua perangkat desa, lurah, dan semua yang ada di birokrasi. Mengupgrade kemampuan termasuk kepada operator-operator desa. Nah ini mungkin ada beberapa budaya ya di desa. Biasanya kalau kayak apa ya, kayak carinya apa itu kan sudah diangkat dulu kan, nggak ada kontrak kan. Hanya dia ganti kepala terus ini kan. Baru sampai usianya udah 70 tahun, udah nggak ganti-ganti, padahal dinamika masyarakat berubah sudah, kondisi di masyarakat di desa sudah berubah. Lah ini harusnya ini ada pembaruan dari sisi itu. Nah, tadi itu katanya Umi, biarkan kesempatan yang muda-muda ini, banyak kok pemuda-pemuda desa yang sudah pintar-pintar, yang mereka sudah kuliah dan mereka sudah tahu, sudah sangat upgrade sekali kemampuannya, ini dilibatkan. Saya ambil contoh dana desa, Gus. Ya. Dana desa itu kan sangat rawan sekali korupsi, Gus. Tanggapan Anda atau cara Gus Jadin melihat dari sudut pandang yang positif, minimalisir Harus ada monitoring. itu seperti apa? Harus ada monitoring berkala. Kalau perlu kita melibatkan auditor. Jadi setiap mungkin periodik setiap 1 bulan, setiap 3 bulan terus ada laporan. Diaudit. Diaudit harus. Semua lembaga harus diaudit. Tapi apakah sampai sekarang ini masih diaudit itu? Kayaknya Saya ada kurang tahu pembiaran ya. di situ. Saya kurang tahu. Makanya nanti di era saya, kita berbicara di era saya aja kan ya. Daripada kita Yang nanti akan saya tanyakan justru nanti akan di era sampean itu seperti apa gitu. Jadi masyarakat Indonesia bisa mengambil gambar, oh berarti keinginannya Gus Jadin ini calon pemimpin kita yang muda yang mau berkarya itu seperti ini. Jadi pemikirannya Gus Jadin itu visioner sekali. Yang diinginkan rakyat kan sebetulnya keterbukaan. ya, jadi semuanya itu harus terbuka. Yang pertama, jadi sebuah lembaga pemerintahan, dia itu harus, yang pertama dia harus partisipatif kepada masyarakat. Jadi harus melibatkan masyarakat dalam pemerintahannya. Tidak sendiri, tidak tiba-tiba kepala desa menentukan, wah aku tak bangun ini. Tidak, harus melibatkan. Kita dorong lah. Kamu libatkan dulu, rembuk dulu dengan warga kamu, ada musrembang di situ. Tapi tidak sedikit Lah, kepala itu desa nanti yang egois. Iya, kan kita kan sebagai atasannya. Kita bisa memberhentikan dia kalau dia melakukan kesalahan atas permintaan warga, kan bisa. Ya harusnya intinya harus ditertibkan. Tapi langkah itu langkah terakhir. Kalau memang
si kepala desa ini misalkan udah kesalahan. Di sini perangkatnya udah jelas, ada APH, di sini ada polisi, ada kejaksaan, di kami itu ada inspektorat. Jadi itu harus terlibat untuk monitoring. Jadi semua itu berawal yaitu dari partisipatif, soal kelembagaan pemerintah, terus dia harus juga transparan terhadap apa yang terjadi di desa itu. Kalau perlu dipambang nih dana desa sekian, peruntukannya untuk apa? Masyarakat harus tahu. Dan itu kita kasih teknologinya kalau perlu. Kita kasih apalah di Tapi situ kan. selama ini belum pernah Umi jumpain Iya, di kan, desa manapun. Umi enggak perlu bicara sekarang, bicara daerah saya. Karena pertanyaan Umi kalau jika Gus Jadin kan, Iya. ya udah itu daerah ini biarkanlah ini bobrok gitu kan. Tapi nanti daerah saya harus saya perbaiki itu. Pasti ya. Ya enggak, itu nanti akan kita jalankan. Kepastian itu milik Allah, tapi kita berusaha menuju ke sana. Yang ketiga, dia harus akuntabilitas. Dari semua dana yang dia pakai, resource-nya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terkait, pemangku dan pemegang kebijakan itu gitu loh. Itu yang harus kita galakkan 3 hal ini gitu loh. Bisa ya Gus. Saya yakin bisa lah. Kalau kita memang mau bergerak sungguh. Katanya mau berubah. Kalau kita nggak mau berubah ngapain lah, kita mending tidur aja kan. Akhirnya kita berubah dan kita harus bergerak bersama. Kontrol terus kita ciptakan. Tidak hanya pemerintah tapi masyarakat Controlling, juga Gus. menciptakan kontrol itu. Jadi jangan diem ketika ada sesuatu yang jelek, laporkan saja. Kalau perlu nanti kita bikin pengaduan. Di setiap kelembagaan kita ada pengaduan. Mau di puskesmas kah, mau di desa kah, mau di lurah kah. Kita ada pengaduan masyarakat yang nanti bisa langsung, misalkan nih ada aplikasi yang langsung terhubung dengan kontak saya, misalkan pengaduan masyarakat. Sehingga saya kan bisa memantau dinamika yang terjadi di masyarakat. Ya itu kita pikirkan lah nanti. Bagaimana koordinasi ini nanti bisa langsung, kan sudah di zaman teknologi kan. Sudah langsung bisa kita mengakses semuanya gitu kan. Sebagai era baru, era keterbukaan, dan era yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi garis besarnya semua rakyat yang ada di Kabupaten Jember ini bisa menghubungin seorang bupati yang dinamakan bupati itu adalah melayani dan pelayan masyarakat, bukan minta dilayanin sama masyarakat ya Gus Ya, ya. tapi kalau saya mungkin harus melayani satu-satu, ya mungkin nggak mungkin. Tapi dalam hal kebijakan, dalam hal regulasi, saya akan merhatikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Itulah letak seorang pemimpin gitu loh. Melayani itu kan sesuai dengan tupoksinya. Bukan berarti dalam hal kita misalkan nih harus gendong orang satu-satu ke rumah sakit, ya enggak juga kan. Jadi yang namanya melayani itu apapun yang menjadi tupoksinya ini harus kita berikan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi dan kapasitasnya dia sebagai seorang pemimpin. Jadi itu arti melayani dan tidak menutup kemungkinan secara pribadi, ya saya sendiri juga sudah berusaha menyediakan diri saya untuk bagaimana bisa melayani orang-orang yang mau menuju kepada Allah sesuai dengan feel keluarga kami, bukan melayani orang-orang yang mau korupsi atau orang-orang yang mau melakukan kesalahan. Saya nggak mau. Jadi arti melayani itu banyak kan di sini kan. Jadi maksud saya gitu. Artinya itu nanti gini, ada aplikasi yang kita bisa lihat tuh. arti melayani Perkembangan. yang paling penting menurut Gus Jadin apa Gus? Melayani kalau menurut saya ya itu tadi, pelayan tuh kan melayani kan gitu kan. Pak Iya. masih mau ditanyakan lagi. Yang paling penting daripada itu semua apa Gus? Kalau saya itu tadi, kalau feel keluarga kami itu melayani orang-orang yang memang ingin berkebutuhan kembali kepada Tuhannya. Disitulah saya ingin melayani orang-orang itu dengan segala peran, dengan segala aktivitas apapun dia gitu loh. Jadi arahnya ke sana, kepada hal yang baik gitu loh, bukan kepada yang jelek. Jadi untuk hal yang baik. Kalau seandainya ada orang minta atau berkepentingan ingin minta tolong sama Gus Jadin dengan hal yang buruk, bagaimana? Apa ditolak? Contohnya gimana? Contohnya Ya gimana? gimana? Gus, saya mau ini, mau apa? Mau ibaratnya ya sampel ya. Ibaratnya saya mau kerja ini Gus, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu, bisa nggak dilolosin gitu? Maksudnya pakai ini, pakai itu gimana? Maksudnya ibaratnya kan kalau orang itu kan pakai tes ya kan Gus, banyak sekali lah mekanismenya itu. Maksudnya anggap pakai jalur kilat gitu. Kira-kira Gus Jadin bisa menyetujui atau mentoleransi enggak masalah kayak gitu? Mas, kan ada aturannya kan, harus sesuai dengan dia daftar dulu. Kan tiba-tiba masuk Ibaratnya garis kasarnya nyogok lah gitu, istilahnya gimana Gus? nyogok. Iya. Kalau Itu saya dibenarkan nggak kalau menurut sampean?
Cuman nggak akan mentolerir kayak gitu ya? Enggak. Nggak akan mentoleransi kayak gitu ya, Enggak. Gus ya? Saya enggak suka sogok-sogokan. Saya lebih melihat seseorang itu profesional sesuai dengan kompetensinya dan terutama saya lihat integritasnya. Dan saya melihat juga dia kira-kira kompeten apa enggak. Ya, mohon maaf gini Mi ya. Kami ini kan sudah sering ketemu dengan masyarakat. Artinya dengan berbagai macam pola orang, karakter, kami insya Allah sudah punya bekal itu melihat seseorang kan. Jadi paling enggak oh ini tipenya begini. Oh, orang ini maunya ke Oh ini sini gitu begini. ya. Kita mungkin sudah punya beberapa standar itulah. Jadi ya saya kembalikan, tidak semua orang sebenarnya gini kan. Kalau saya melihat orang itu ya, saya tidak pernah melihat keburukannya. Lebih cenderung saya tuh melihat apa sisi baiknya dia. Meskipun itu hanya sedikit gitu loh. Sehingga saya berfokus ke sana. Meskipun orang lain mengatakan ini jelek, kalau saya masih melihat kebaikan orang ini apa. Nah, dari kebaikan yang mungkin hanya setitik itu yang saya kembangkan. Potensi itu kepada orang itu sehingga membesar. Sehingga akhirnya dia menjadi orang baik. Karena kadang orang baik itu hanya butuh kesempatan aja. Dia dipercaya untuk menjadi orang baik. Orang baik butuh kesempatan. Saya seringkali melihat seseorang itu untuk menjadi baik, dia hanya kita beri kesempatan untuk dipercaya. Dia memfaktakan dirinya menjadi seorang baik. Karena mungkin selama ini judgement-nya dia, orang lain mengatakan, wah ini penjahat, oh ini nggak punya, terus ini pokoknya ketemu harus dihindari. Lah, akhirnya orang itu kayak orang putus asa gitu untuk Pesimis kembali ya, ke Gus ya? pesimis. Aku kata ini berubah baik, orang juga mengatakan aku jelek. Tapi ketika ada orang yang percaya sama dia, terus masih bisa melihat potensi kebaikannya dan dia mau menemani dia, saya melihat orang itu benar-benar bisa menjadi baik. Dan saya itu pernah merasakan itu dan sempat menemani orang yang seperti itu. Dan alhamdulillah Mi, saya melihat perubahannya luar biasa. Bahkan dalam titik-titik tertentu dia lebih baik daripada saya. Dan itu saya percaya potensi kebaikan itu ketika terus kita kembangkan, yang semula kita buruk itu kan menjadi baik. Saya tidak pernah pesimis akan hal itu. Dengan keadaan apapun, saya tetap optimis kebaikan itu akan kita bisa ciptakan seiring dengan bagaimana kita komitmen dan istiqomah untuk menjadi baik. Tepuk tangan dong Mi. Kayaknya sudah cukup untuk malam ini, Gus. Gitu ya. Mungkin ditambah lagi. Oke, nggak apa-apa. Mungkin bisa di